selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman Storynema di seluruh penjuru dunia. Mental sehat? Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Cak Seto mau nyeritain series Korea berjudul The Great Shaman Ga Do-sim yang rilis di tahun 2021 lalu nih men. Pastinya seru dan bikin deg-degan banget dari ini film karena pemerannya adalah Dek Kim Saeron. Pokoknya yang sudah subscribe maupun berlangganan, aku padamu men. Nah, kalau buat yang requestannya belum diturutin, seng sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. (18살만) 무사히 넘기면 난 오래오래 행복하게 살 거라고. 18 넘길 수 있을까? Alkisah seorang dukun tua bernama Myo-sim bersama cucunya Do-sim berusaha menyelamatkan Hyun-soo, seorang siswa SMA yang mencoba mengakhiri hidupnya. Hyun-soo dirasuki roh jahat yang mengincar siswa dengan nilai ujian terendah. Kebetulan Hyun-soo menempati peringkat terakhir dalam ujian semester kali ini. Saat mendengar dering telepon, Hyun-soo tersadar ia sedang berdiri di puncak gedung. Ternyata penelpon itu adalah ibunya yang tak menyadari keberadaan Hyun-soo di atasnya. Ketika mendongak, sang ibu terkejut melihat Hyun-soo dalam posisi berbahaya. 얘가 도대체 무슨 소리? 너 왜 거기 있어? Pada saat yang sama, nenek Myo-sim yang sudah tua merasa tak sanggup menaiki tangga dan melawan roh jahat di atas gedung. Oleh karena itu, ia mewariskan kekuatan supranaturalnya kepada Do-sim. Awalnya Do-sim menolak karena tidak ingin menjadi dukun. Namun sang nenek meyakinkannya bahwa hanya Do-sim yang bisa membinasakan roh jahat tersebut dan menyelamatkan para siswa di SMA. Do-sim yang masih muda dan berusia 10 tahun kelak akan masuk ke SMA tersebut untuk memburu roh jahat itu. Meski terpaksa, Do-sim akhirnya menerima kekuatan tersebut. Do-sim kemudian diajari sebuah mantra dan segera menuju ke atap untuk menemui Hyun-soo yang dirasuki roh jahat. Roh jahat itu mengira Myo-sim yang akan melawannya, namun yang datang justru seorang anak kecil. Tanpa berpikir panjang, Do-sim langsung menggunakan mantranya. Namun serangan itu tidak berpengaruh sama sekali. Roh jahat itu kemudian berkata bahwa Do-sim harus belajar dengan keras seolah nyawa taruhannya ketika sudah besar nanti. Jika Do-sim mendapatkan nilai ujian terendah di sekolah, roh jahat itu tidak akan segan menghabisinya. Setelah itu, roh jahat menggunakan tubuh Hyun-soo untuk mengakhiri hidup dengan melompat dari gedung. Akibat kejadian itu, ambulan dan polisi segera berdatangan untuk mengevakuasi jasad Hyun-soo. Roh jahat yang keluar dari tubuh Hyun-soo langsung menuju suatu tempat untuk mencari nenek Myo-sim. Namun, ia terikat oleh mantra yang diucapkan Do-sim sebelumnya. Ternyata, serangan kecil Do-sim tadi berfungsi untuk mengikat roh jahat. Saat ini, roh jahat itu tertangkap oleh nenek Myo-sim. Nenek Myo-sim lalu mengeluarkan sebuah kantung keramat untuk mengurung roh jahat tersebut. Sambil merapalkan mantra, perlahan-lahan roh jahat itu masuk ke dalam kantung. 잠자 자보 인도하시. Setelah itu, nenek Myo-sim bertemu dengan roh Hyun-soo yang terlihat kebingungan. Nenek Myo-sim memberitahu Hyun-soo untuk berpamitan terlebih dahulu dengan ibunya agar bisa beristirahat dengan tenang. Namun tak lama kemudian, Hyun-soo melihat sosok misterius di belakang nenek Myo-sim. Tak disangka, nenek Myo-sim langsung dihabisi oleh orang misterius tersebut dan langsung pergi begitu saja. Do-sim yang mendengar jeritan sang nenek segera menghampiri dan melihat kondisinya. Saat itu Do-sim menangis melihat neneknya sekarat dan berlumuran darah. Di akhir hayatnya, nenek Myo-sim berkata bahwa ia telah melakukan kesalahan karena roh jahat yang ditangkap tadi terlepas dari genggamannya. Tak lama kemudian, roh nenek Myo-sim keluar dari tubuhnya lalu mengajak Hyun-soo untuk pergi dari sana. Do-sim dapat melihat semua itu karena telah mewarisi kekuatan perdukunan dari sang nenek.
Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Dosim terlihat berziarah ke makam neneknya. Ia kini tumbuh menjadi seorang gadis remaja SMA yang cantik. Selain itu, ia juga bisa melihat dan merasakan sosok arwah di sekitarnya. Setelah itu, Dosim pergi menemui ibunya dan mereka pun mengobrol santai. Sebenarnya sampai saat ini Dosim masih tidak mau mengakui bahwa ia bisa merasakan dan melihat hantu. Namun ibunya tahu, Dosim tidak jujur. Sebab ibu Dosim sendiri adalah seorang dukun dan bahkan membuka jasa pengusiran hantu. Karena itu, kini mereka berdua harus bersiap menemui seorang klien ibu Dosim. Setelah itu barulah sang ibu akan mengantar Dosim ke sekolah pindahannya. Sementara itu di SMA Songyong, kepala sekolah sedang berbicara dengan wakil kepala sekolah tentang hasil ujian semester dan juga tentang murid baru, Dosim. Di dalam kelas, seorang murid bertanya kepada wali kelas mengenai siapa yang mendapat nilai terburuk di semester tersebut. Wali kelas menjawab bahwa murid dengan nilai ujian terburuk tidak ada di kelasnya, melainkan siswa dengan nilai ujian terbaik, yaitu Wushu. Wushu adalah murid terbaik di SMA Songyong. Tak lama kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ternyata ada seorang murid dari kelas lain yang mengakhiri hidupnya, sama seperti Hyunsu sebelumnya. Faktanya, ia adalah murid dengan nilai terburuk di semester tersebut. Pada saat yang sama, Dosim datang dengan wajah sedikit babak belur saat para murid sibuk melihat keluar jendela. Dosim dan Wushu sempat saling menatap, yang membuat Wushu curiga. Ternyata penyebab wajah Dosim babak belur adalah karena sebelumnya ia berkelahi dengan seorang pria yang sedang kesurupan. Pria itu mencoba menghabisi ibu Dosim, namun untungnya Dosim datang tepat waktu dan mereka berdua pun bertarung. Saat ini para murid masih penasaran dengan peristiwa terjun bebas yang dilakukan murid dengan nilai terburuk itu. Mereka tidak terlalu terkejut karena ternyata hal itu bukanlah yang pertama kalinya terjadi di SMA Songyong. Kemudian saat jam istirahat, Dosim diajak berkenalan oleh teman sekelasnya bernama Sojung. Sojung mengatakan bahwa kematian murid tadi bukanlah kasus mengakhiri hidup, melainkan hal yang sudah biasa terjadi. Karena itu Sojung tidak terlihat gelisah atau tertekan. Sojung juga memberitahu Dosim bahwa jika tidak ingin meninggal seperti itu, Dosim harus belajar seolah nyawa taruhannya. Di ruang guru, wakil kepala sekolah berbicara dengan seorang guru untuk mendiskusikan perihal murid yang mengakhiri hidup sebelumnya. Wakil kepala sekolah meminta agar guru tersebut menutupi kasus ini dengan memberikan informasi kepada penyidik bahwa murid yang tewas itu tertekan karena masalah keluarga. Hal itu dilakukan agar sekolah tetap aman dari jalur hukum. Sepulang sekolah, Dosim menceritakan kejadian di sekolah tadi kepada ibunya. Sang ibu tidak terkejut karena sebenarnya ia sudah tahu semuanya. Kemudian sang ibu bertanya sampai kapan Dosim akan menyembunyikan kemampuan indigonya. Dosim menjawab bahwa ia tidak ingin menjadi dukun dan tidak ingin teman-teman di sekolahnya mengetahui bahwa ibunya adalah seorang dukun. Bukan karena malu, tetapi sejak kecil Dosim selalu dibully dan dijauhi teman-temannya karena memiliki keluarga yang berprofesi dukun. Dan teman-temannya memfitnah bahwa jika ada barang hilang, itu pasti ulah Dosim atau keluarganya. Oleh sebab itu, Dosim ingin menjalani kehidupan normal seperti anak pada umumnya. Namun sang ibu kembali memberitahu bahwa sebenarnya ia juga tidak ingin menjadi dukun. Meski akhirnya ia berprofesi sebagai dukun, hal itu dikarenakan ada takdir yang memang tidak bisa diubah. Di kamar, Dosim kembali dihampiri arwah Hyunsu yang sudah lama mengikutinya. Hyunsu ingin bertemu dengan ibunya. Arwah yang sudah mati tidak akan mengingat apapun setelah terpisah dari jasadnya. Oleh sebab itu, Hyunsu selalu mengikuti Dosim untuk meminta tolong agar ia dipertemukan dengan ibunya. Ternyata pria yang sebelumnya menyerang ibu Dosim adalah pria yang mengaku klien yang telah dirasuki oleh Hyunsu. Hyunsu melakukan itu karena ia sudah muak tidak dipertemukan dengan ibunya. Padahal ibu Dosim sendiri sudah berjanji akan mempertemukan Hyunsu dengan ibunya, asalkan ia mau bekerja sama dengan ibu Dosim. Di sisi lain, Wushu sedang makan malam bersama ayah dan ibunya. Faktanya, ibu Wushu adalah sahabat dari ibu Dosim. Saat itu, ibu Wushu menceritakan tentang Dosim kepada Wushu bahwa ibu Dosim adalah seorang dukun. Selain itu, sang ibu juga memberitahu bahwa Dosim juga bisa merasakan dan melihat hantu. Namun saat itu, Wushu tidak percaya karena ia memang tidak percaya sama sekali dengan hal mistis. Keesokan harinya, di sekolah Wushu yang sedang mengajari Sojung belajar dipantau oleh Dosim dari kejauhan. Namun ketika Wushu melihat ke arahnya, Dosim langsung memalingkan wajahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, sekelompok siswi di samping Dosim sedang bergosip dan menyebarkan berita bohong tentang Dosim. Saat itu, mereka memandang sinis Dosim dan mengatakan bahwa Dosim adalah penyebab kematian murid kemarin. Lalu mereka mulai menghina dan membuli Dosim secara verbal. Mendengar itu, Wushu langsung menghampiri Dosim untuk membuktikan perkataan ibunya semalam. Wushu meminta Dosim untuk meramalkan kecocokannya dengan Sojung. Namun saat mencoba meramal, Dosim malah teringat dengan gosip dan fitnah yang dilakukan oleh siswi-siswi tadi. Oleh sebab itu, akhirnya Dosim tidak tahan lagi dengan semua itu, kemudian berteriak sampai semua murid di kelas memandanginya. 가는 거야? Setelah itu,
Dusim teringat perkataan neneknya bahwa ia harus melindungi diri sampai berusia 18 tahun. Pasalnya, jika berhasil menginjak usia 19, Dusim akan menjalani kehidupan normal, terbebas dari perundungan dan kemampuan indigonya akan menghilang. Namun, untuk saat ini ia masih memiliki misi dari sang nenek, memusnahkan roh jahat di sekolah tersebut. Dusim berniat keluar kelas, namun sebelum ia melangkah, Wusu tiba-tiba menarik dan memeluknya. Kejadian itu mengejutkan semua murid, terutama Sojung yang merupakan teman dekat sekaligus orang yang menyukai Wusu. Saat itu, Wusu meminta Dusim untuk tidak pergi. Tak lama kemudian, Wusu tersadar dan merasa seperti baru saja kesurupan. Karena hal tersebut, ia langsung mengajak Dusim berbicara berdua di halaman sekolah. Wusu bertanya kepada Dusim apa yang sebenarnya terjadi, sebab ia sama sekali tidak ingat telah memeluknya. Dusim pun tidak mengetahui alasan Wusu bersikap demikian. Tak lama kemudian, arwah nenek Dusim, Myosim, merasuki Wusu. Disinilah terungkap bahwa inilah penyebab Wusu memeluk Dusim. Selama 10 tahun, Dusim tidak pernah merasakan atau melihat roh neneknya. Kini, roh sang nenek merasuki tubuh Wusu. Sang nenek memberitahu bahwa roh jahat yang harus dimusnahkan berada di sekolah tersebut dan akan terus menghabisi anak-anak dengan nilai ujian terendah. Awalnya, Dusim sempat bingung dan tidak percaya neneknya merasuki tubuh Wusu. Hingga akhirnya, sang nenek memperlihatkan wujudnya kepada Dusim. Dusim terkejut melihat wujud neneknya dan secara spontan langsung memeluknya karena sangat merindukannya. Teman-teman sekelas yang melihat kejadian itu dari jendela semakin terkejut melihat Dusim dan Wusu berpelukan. Tak lama kemudian, sang nenek merasakan kedatangan roh jahat. Roh jahat itu langsung menyerang Wusu yang dirasuki roh nenek Myosim hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, roh jahat itu kembali menyerang Dusim. Keduanya terkapar tak berdaya. Fakta mengejutkan terungkap. Ternyata yang mengendalikan roh jahat itu adalah kepala sekolah. Namun saat ini, roh jahat itu terlepas sendiri tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Oleh sebab itu, kepala sekolah langsung memanggil kembali roh jahat itu untuk dimasukkan ke dalam kantung keramatnya. Beberapa saat kemudian, Wusu dan Dusim berada di ruang UKS. Wusu terkejut melihat kehadiran Hyunsu di sana. Ternyata, kini Wusu bisa melihat Hyunsu yang merupakan hantu. Hyunsu sendiri pun heran, lalu mengetes Wusu dengan mengagetkannya. Tak lama setelah itu, Dusim tersadar dan langsung menyuruh Hyunsu pergi. Dusim lalu bertanya kepada Wusu apakah benar ia bisa melihat Hyunsu, sekaligus memberitahu bahwa Hyunsu adalah hantu. Tentu saja, Wusu langsung terkejut mengetahui dirinya bisa melihat hantu. Karena panik, Wusu meminta Dusim agar matanya dikembalikan normal seperti semula, sebab ia sangat ketakutan. Namun Dusim tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap Wusu. Sepulang sekolah, ibu Dusim yang khawatir bertanya tentang apa yang terjadi di sekolah sampai Dusim masuk UKS. Dusim tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya. Di kamar, ternyata sudah ada Hyunsu. Mereka pun mengobrol tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Wusu yang tiba-tiba bisa melihat Hyunsu. Menurut Dusim, hal itu disebabkan karena roh neneknya sempat merasuki tubuh Wusu beberapa saat. Dan itulah mengapa Wusu kini bisa melihat hantu. Sementara di tempat lain, sesampainya di rumah, ibu Wusu membukakan pintu untuk Wusu. Namun Wusu malah terkejut melihat hantu di rumahnya. Karena itu ia langsung kaget dan ketakutan, lalu pergi meninggalkan rumah. Malam itu juga, Wusu pergi menemui sahabatnya, Ilnam, dan langsung menceritakan apa yang telah dialaminya hari itu. Wusu yang sebelumnya skeptis dan tidak percaya hal mistis, kini sudah 2 kali melihat hantu. Namun, Ilnam menanggapinya dengan bercanda, karena ia juga tidak percaya hantu. Setelah itu, Ilnam pergi meninggalkan Wusu karena harus membantu ibunya di kedai. Sedangkan di rumah, Dusim yang sedang tertidur pulas terbangun oleh suara tamu yang berbicara dengan ibunya. Ternyata tamu tersebut adalah Wusu. Wusu datang untuk menemui Dusim. Mereka pun mengobrol. Wusu berkata bahwa ia tidak kuat melihat hantu seharian penuh. Maka dari itu, Wusu meminta pertanggungjawaban dari Dusim. Namun Dusim tetap bersikuku dan mengaku bahwa itu bukan salahnya. Selain itu, Dusim juga tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Wusu. Dusim menjelaskan bahwa apa yang dilihat Wusu tidak sejelas apa yang dirasakan dan dilihat oleh Dusim. Ini berarti Wusu masih berada di tahap awal sebagai seorang indigo. Sementara Dusim sendiri sudah lama bisa melihat hantu, bahkan lebih banyak dari apa yang dilihat Wusu. Karena penasaran, Wusu akhirnya bersikap sok berani dan meminta Dusim untuk membuka mata batinnya sebesar 1/3 dari kemampuan Dusim. Sebab, Wusu juga ingin melihat seberapa banyak hantu yang bapak Dusim lihat. Awalnya Dusim bertanya, apakah Wusu yakin ingin melakukan hal ini? Wusu menjawab dengan sangat yakin karena ia sudah terlanjur bisa melihat hantu.
Setelah itu, Dosim mengosokkan tangan lalu menutup mata Wusu. Saat Wusu membuka matanya, ia langsung merasa ketakutan ketika ditinggal masuk oleh Dosim. Karena ketakutan dan bingung harus berbuat apa, Wusu akhirnya pergi naik bus. Di dalam bus, awalnya Wusu merasa senang karena tidak ada orang maupun hantu di sana. Namun, ketika bus itu berhenti di halte, dua sosok hantu mencurigai Wusu karena merasa Wusu bisa melihat mereka berdua. Karena ketakutan, Wusu pun meminta sang supir bus untuk segera kembali berjalan. Namun yang tidak ia sadari, hantu bisa menembus objek dan berteleportasi. Kemudian mereka masuk ke dalam bus, bahkan jumlahnya semakin banyak. Karena Wusu merasa ketakutan, para hantu itu pun semakin senang menggodain dan menakut-nakuti Wusu. Singkat cerita, keesokan harinya Wusu tidak masuk sekolah karena trauma mental. Saat istirahat, Sojung bertanya kepada Dosim mengapa Wusu tidak masuk sekolah. Namun Dosim menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Lagi pula itu bukan urusan Dosim. Lalu, Sojung memperingatkan bahwa jika terjadi sesuatu pada Wusu, maka Dosim akan berada dalam masalah. Setelah itu, saat berjalan melewati para murid lain, mereka semua memandang sinis dan membicarakan hal negatif tentang Dosim. Mereka menganggap Wusu tidak masuk sekolah karena Dosim. Seolah sudah biasa, Dosim tidak memperdulikan hal itu dan tetap berjalan santai. Singkatnya, sepulang sekolah, ibu Dosim sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah Wusu karena ibu Wusu menelpon untuk meminta tolong mengecek kondisi anaknya. Dosim yang mengetahui hal itu pun memutuskan untuk ikut pergi ke rumah Wusu untuk mengecek keadaannya. Setibanya di sana, Dosim meminta ibunya untuk menyerahkan tugas ini kepadanya, dan ia akan mengurus Wusu. Oleh sebab itu, sang ibu pun akhirnya pergi dari sana. Lalu, sebagai langkah awal, Dosim mengusir para hantu di kamar Wusu, termasuk hantu anak kecil di bawah kasur Wusu. Setelah itu, Dosim membuka selimut Wusu yang sedang ketakutan. Kemudian Dosim memberi Wusu sebuah jimat kertas mantra agar kamar Wusu tidak dapat dimasuki oleh hantu. Dosim juga memberi saran bahwa Wusu harus terbiasa dengan hantu-hantu yang dilihatnya. Wusu harus mengabaikan para hantu tersebut, dan dengan begitu ia bisa tenang atau bahkan bisa bersahabat dengan mereka. Setelah kondisi Wusu membaik, mereka berdua berpamitan untuk belajar. Ibu Wusu merasa lega karena anaknya kembali normal setelah Dosim mendatanginya. Mereka berdua pun pergi ke kedai Ilnam untuk belajar bersama karena besok ujian akan dilaksanakan. Saat itu, Wusu sangat khawatir kepada Ilnam karena Ilnam termasuk golongan murid paling bodoh setelah murid yang mengakhiri hidupnya kemarin. Wusu takut jika hasil ujian keluar, Ilnam mendapat nilai terburuk dan ia akan kehilangan sahabat satu-satunya itu. Namun, Ilnam yang tidak merasa dikhawatirkan dan memang dasarnya sangat pemalas, lebih memilih membantu orang tuanya di kedai daripada belajar. Padahal, Wusu sudah memberi bocoran soal yang mungkin akan keluar pada ujian mendatang. Hingga akhirnya, Dosim terpaksa turun tangan dengan mengatakan bahwa ayah Ilnam menyuruh Ilnam untuk belajar. Mendengar itu, Ilnam terkejut karena ayahnya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ia heran bagaimana Dosim bisa menerima pesan dari ayahnya. Meski awalnya menolak, berkat ibu Ilnam, akhirnya Ilnam mau belajar dan diajari Wusu meskipun terpaksa. Ternyata, roh ayah Ilnam juga ada di sana dan telah berinteraksi dengan Dosim. Ayah Ilnam juga berterima kasih kepada Dosim karena telah menyampaikan pesannya kepada Ilnam untuk belajar. Sedangkan di rumah, ibu Dosim teringat perkataan sang nenek yang menitipkan sebuah pesan kepadanya. Sebenarnya, ibu Dosim juga bisa melihat hantu dengan kemampuan yang sama seperti Dosim. Waktu itu, sang nenek meminta kepada ibu Dosim untuk memindahkan sekolah Dosim ke SMA Songyung. Karena keberadaan roh jahat sekarang ada di SMA tersebut. Itulah alasan mengapa Dosim dipindahkan ke SMA Songyung. Tentu saja untuk memusnahkan roh jahat. Namun, ibu Dosim belum jujur kepada Dosim tentang alasan kepindahannya itu. Dan biarlah nanti Dosim menyadarinya sendiri. 도시미를 전학 보내자니. 뭐? Keesokan harinya, ujian dimulai. Para murid serius mengerjakan soal, kecuali Ilnam yang tertidur pulas hingga mendengkur. Dosim sedikit memukulnya agar Ilnam terbangun.
Setelah bangun, Ilnam tampak linglung karena belum sepenuhnya sadar. Meski begitu, Wusu yakin Ilnam bisa mengerjakan soal ujian karena semalam ia sudah mengajarinya dengan detil. Singkat cerita, saat istirahat teman Sojung memberitahu Sojung tentang usaha jasa perdukunan yang dimiliki Ibu Dosim. Ternyata, Ibu Dosim baru saja membuat akun Instagram untuk usahanya itu. Di tempat lain, Dosim sedang mengobrol santai dengan Wusu. Wusu mengatakan bahwa ia sudah terbiasa bertemu dengan para roh atau hantu di sekitarnya. Bahkan, semalam ia merusak jimat yang diberikan Dosim dan memberanikan diri untuk berinteraksi dengan para hantu di kamarnya. Dengan sedikit ketakutan dan terpaksa, Wusu mulai memberanikan diri mendengarkan cerita dari para roh tersebut, terutama tentang bagaimana mereka meninggal di masa lalu. Ada yang tertabrak mobil, minum racun, tenggelam, dan berbagai cerita mengerikan lainnya. Sejak saat itulah, Wusu terbiasa dengan kehadiran hantu di sekitarnya. Begitu juga dengan Dosim. Sepulang sekolah, Dosim bertemu dengan Sojung yang tiba-tiba sudah berada di depan gerbang rumahnya. Ternyata, Sojung penasaran dengan informasi yang disampaikan temannya di sekolah tadi. Lalu, ia bertanya kepada Dosim mengapa Dosim berada di sana. Namun sebelum sempat menjelaskan, tiba-tiba Ibu Dosim keluar dan refleks memanggil nama Dosim. Karena itulah, kecurigaan Sojung membuahkan hasil. Sebab kini ia mengetahui bahwa Dosim memang benar anak dari seorang dukun. Menurut Sojung, hal itu akan menjadi gosip hangat untuk disebarkan ke teman-teman sekelas. Sebenarnya, Sojung melakukan ini semua karena cemburu dengan Dosim yang akhir-akhir ini dekat dengan Wusu. Maka dari itu, ia mencari-cari keburukan Dosim untuk menjatuhkannya agar tidak dekat-dekat dengan Wusu, sang pujaan hati Sojung. Setelah mendapatkan fakta itu, Sojung pun mengancam Dosim, mengatakan bahwa jika Dosim masih berani dekat dengan Wusu, ia tidak akan segan untuk menyebarkan rumor tentang Ibu Dosim yang merupakan seorang dukun. 나 그렇게 치사한 애 아니야. 비밀로 해줄게. 학교에서 보자. Keesokan harinya, di sekolah, Dosim mulai mengabaikan Wusu karena ia tidak ingin Sojung menyebarkan rumor tentang dirinya sebagai anak dukun kepada teman sekelasnya. Karena itulah, Dosim terus mengabaikan Wusu sampai pulang sekolah. Malam harinya, Wusu merasa tidak tenang karena memikirkan sahabatnya Ilnam yang tidak serius mengerjakan ujian kemarin. Oleh sebab itu, ia langsung menghubungi Dosim untuk mengajaknya bertemu dan membahas masalah tersebut. Akhirnya Dosim memberikan kesempatan kepada Wusu untuk menemuinya. Saat bertemu, Wusu mengungkapkan bahwa ia akhirnya percaya akan keberadaan roh jahat. Sebab sebelumnya, Dosim juga sempat menceritakan tentang hal tersebut. Karena itu, Wusu khawatir makhluk tersebut akan merasuki tubuh Ilnam dan menghabisinya. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Wusu pun meminta bantuan kepada Dosim. Namun, karena Dosim masih teringat perkataan Sojung untuk tidak mendekati Wusu, ia memutuskan untuk tetap mengabaikan Wusu dan pergi begitu saja. 할 수 있는 건 없어. 나나 내 친구가 아니길 바라야지. Keesokan harinya di sekolah, teman Sojung yang suka bergosip dengan entengnya langsung bertanya kepada Dosim tentang ibunya yang merupakan seorang dukun. Sebenarnya, pria itu sengaja disuruh Sojung untuk bertanya agar teman-teman yang lain tahu fakta tersebut. Seketika, Dosim hanya bisa terdiam, dan para murid sekelas mulai membicarakan serta memandang Dosim dengan sinis. Dosim merasa kecewa karena usahanya selama ini untuk menyembunyikan identitas dirinya akhirnya terbongkar. Selain itu, ia juga tidak ingin teman satu sekolahnya tahu bahwa ibunya adalah seorang dukun. Namun, dengan mudahnya Sojung mengkhianati dan menghancurkan semua itu, hanya karena kecemburuannya. Tak lama kemudian, wali kelas datang untuk mengumumkan hasil ujian kemarin. Para murid mulai gelisah menunggu pengumuman tersebut. Sebelum wali kelas mengumumkan hasilnya, Wusu bertanya siapa yang mendapat nilai terendah. Wali kelas hanya terdiam sambil menatap ke arah Ilnam. Dari situ, semua murid tahu bahwa Ilnamlah yang mendapat nilai terendah. Wusu yang mengetahui hal itu merasa kecewa, tetapi Ilnam malah menunjukkan ekspresi tanpa dosa dan cengengesan seolah tanpa beban kepada mereka semua. Oleh karena itu, Wusu mengajak Ilnam ke lapangan basket dan langsung melampiaskan kekesalannya kepada Ilnam. Ia bertanya mengapa Ilnam bisa mendapat nilai terendah.
Padahal sebelumnya, Wuso telah membocorkan soal-soal ujian dan mengajarkan cara mengisinya. Ilnam yang memang tidak pintar dalam hal akademik pun menjawab bahwa ia memang mempelajari semua yang diajarkan Wuso. Namun saat ujian, ia mendadak lupa apapun yang sudah dipelajarinya. Hal itu terjadi karena Ilnam memang tipe orang yang tidak tertarik dengan pelajaran. Selain itu, ia juga tidak percaya bahwa ia akan meninggal setelah mendapat nilai terendah atau terburuk pada ujian tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan kepala sekolah yang sedang menuju suatu ruangan misterius yang tidak seorang pun boleh masuk kecuali dirinya. Kemudian, ia membuka pintu ruangan tersebut dan menyuruh roh jahat untuk keluar menghabisi nyawa murid yang mendapat nilai ujian terendah, yaitu Ilnam. Benar saja, tak lama kemudian, sosok roh jahat itu muncul di hadapan Wuso dan Ilnam. Karena itu, Wuso menjadi ketakutan. Sementara Ilnam yang tidak bisa melihat hal tersebut malah terlihat santai dan menganggap perkataan Wuso tentang roh jahat adalah omong kosong. Untungnya, Doshim datang tepat waktu, karena ia bisa merasakan kehadiran roh jahat saat di kelas tadi. Kemudian Wuso dan Doshim langsung mengambil posisi dan berusaha melindungi Ilnam agar tidak dirasuki oleh roh jahat. Doshim meminta Wuso untuk membawa Ilnam keluar sekolah sementara ia akan berusaha menghadang makhluk tersebut. Kemudian, mereka berdua pun pergi sementara Doshim terhantam oleh serangan roh jahat yang berusaha mengejar Ilnam. Para murid yang ada di sana merasa heran melihat Doshim yang tiba-tiba terjatuh. Sementara di luar, Wusu dan Ilnam bersembunyi di parkiran mal. Saat itu, Ilnam masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan roh jahat terus mengincar Ilnam dan mengikuti jejak mereka, sambil disusul oleh Doshim. Hingga akhirnya, roh jahat itu berhasil merasuki seorang pria di sana. Dan saat Wusu dan Ilnam hendak naik lift, pria yang dirasuki roh jahat itu menghentikan mereka berdua. Wusu yang bisa melihat hantu akhirnya mengetahui bahwa pria tersebut sedang dirasuki oleh roh jahat. Maka dari itu, ia berusaha mengucapkan mantra menirukan Doshim sebelumnya. Namun sayangnya, mantra itu tidak berefek apapun dan pria kesurupan itu langsung mencekik mereka berdua, berniat untuk menghabisi mereka. Untungnya, lagi-lagi Doshim datang tepat waktu dan langsung bersiap menghadapi roh jahat. Awalnya, roh jahat itu meremehkan Doshim yang berani melawannya sendirian. Tapi secara mengejutkan, ternyata Doshim tidak datang sendirian, melainkan dengan roh atau hantu lain yang menjadi temannya untuk menyerang roh jahat tersebut. Dengan begitu, Doshim, Wusu dan juga Ilnam bisa kabur dari sana. Sementara pria kesurupan itu sedang dikeroyok di dalam lift oleh para arwah penasaran. Akhirnya, mereka mengungsi di rumah Doshim untuk bersembunyi sementara waktu. Lalu mereka bertiga mengobrol dengan ibu Doshim membahas tentang roh jahat. Awalnya, Ilnam yang tidak percaya hal mistis tidak percaya tentang adanya roh jahat di sekolah. Menurutnya, tidak ada manfaatnya roh jahat membantai murid-murid bodoh di sekolah. Mendengar itu, ibu Doshim menjelaskan secara perlahan bahwa tujuan dari adanya roh jahat di sekolah adalah untuk menaikkan nilai sekolah agar menjadi sekolah bergengsi. Sebab, dengan meninggalnya para murid bodoh di sekolah, para murid yang tersisa akan mulai belajar dengan sungguh-sungguh, hingga menyisakan murid-murid pintar saja. Dan kemungkinan, itulah yang direncanakan kepala sekolah yang bisa mengendalikan roh jahatnya. Setelah membahas hal tersebut, tiba-tiba saja lampu rumah berkedip seolah terjadi sesuatu. Di luar, ternyata roh jahat hadir di depan rumah Doshim. Selain itu, kepala sekolah juga ada di sana dan langsung mengurung roh jahat ke dalam kantong keramat miliknya. Sebab, ia tidak mau mengambil resiko dengan membiarkan roh jahat pergi jauh dari lingkungan sekolah. Tanpa diketahui, ternyata Hyunsu melihat aksi kepala sekolah dari kejauhan. Kembali ke dalam rumah, Ilnam merasa topik pembicaraan tentang roh jahat sudah semakin aneh. Menurut Ilnam, kini Wusu sudah menjadi gila karena sering bergaul dengan Doshim. Kemudian, Ilnam pergi untuk membantu ibunya di kedai. Namun saat hendak pergi, Doshim mengungkap suatu rahasia tentang kematian ayah Ilnam yang membuat Ilnam jadi bingung bagaimana Doshim bisa tahu. Faktanya, ayah Ilnam meninggal karena menyelamatkan Ilnam waktu kecil akibat tenggelam saat itu Ilnam dan keluarganya sedang liburan. Mendengar hal itu, Ilnam menjadi sedih dan seketika air matanya keluar begitu saja. Setelah itu, Doshim pergi meninggalkannya, disusul oleh Wusu. Wusu bertanya, bagaimana bisa Doshim tahu semua rahasia masa kecil Ilnam? Doshim menjawab, saat di kedai ibu Ilnam kemarin, roh dari ayah Ilnam datang untuk meminta tolong Doshim agar Ilnam menjadi anak pintar dan rajin belajar. Selain itu, ia juga menceritakan semuanya kepada Doshim. Itulah alasan mengapa Doshim bisa tahu rahasia Ilnam. Beberapa saat kemudian, orang tua Wosu datang dengan supir pribadinya. Ibu Wosu turun dari mobil dan langsung menghampiri Doshim dan ibunya. Bersamaan dengan itu, ibu Doshim juga keluar dari rumah. Saat ibu Doshim hendak bertanya maksud kedatangan ibu Wosu, tiba-tiba ia ditampar oleh ibu Wosu. Usut punya usut, ibu Wosu mendengar kabar bahwa Wosu telah bolos sekolah dan pulang terlambat. Melihat kejadian itu, Doshim pun meminta Wosu untuk segera pulang agar situasi tidak semakin keruh.
Saat di dalam mobil, Wosu terlibat cekcok dengan orang tuanya. Sang ayah merasa tidak terima melihat Wosu berteman dengan Ilnam yang merupakan murid terbodoh. Ternyata ayah Wosu mendapatkan rekaman dari seseorang yang telah merekam Wosu bersama Ilnam dan Dosim di sekolah saat melawan hantu. Itulah sebabnya tadi ibu Wosu menampar ibu Dosim, karena ia berpikir bahwa ibu Dosim sengaja membuat Wosu dekat dengan Ilnam dan Dosim, yang akhirnya menyebabkan Wosu bolos dan pulang malam. Intinya, orang tua Wosu salah paham terhadap ibu Dosim. Karena tidak terima dengan perkataan dan tuduhan orang tuanya, Wosu memutuskan keluar dari mobil dan berlari entah kemana. Di sisi lain, Ilnam sedang membantu ibunya beres-beres di kedai yang akan tutup. Tak disangka, ternyata roh jahat masih mengikutinya dan langsung merasuki tubuh Ilnam. Sementara itu, Dosim sedang melihat properti peninggalan sang nenek berupa kapak keramat. Dulu, nenek Dosim pernah menggunakan kapak tersebut untuk membelah kepala roh jahat yang merasuki tubuh seorang anak kecil. Dan kali ini, Dosim berniat akan menggunakan kapak tersebut untuk melawan roh jahat penghuni sekolah. Namun, saat hendak pergi, sang ibu melarang Dosim. Ia khawatir akan terjadi sesuatu yang membahayakan Dosim dan menyebabkan kesalahpahaman lagi dengan ibu Wosu. Tetapi Dosim berkata bahwa ia tidak akan menyerah sebelum melenyapkan roh jahat. Tiba-tiba, Wosu menelpon Dosim dan memberitahu bahwa Ilnam tidak ada di kedai dan pergi ke sekolah sendirian. Mendengar itu, Dosim langsung pergi menyusul Ilnam dan mengabaikan perkataan ibunya. Kini, Ilnam yang sedang kerasukan mulai menerobos pintu sekolah dan masuk ke dalam kelas yang ada di lantai atas. Saat Ilnam akan menjatuhkan diri, Wosu datang tepat waktu untuk menghentikannya, disusul oleh Dosim. Kemudian Dosim mengucapkan mantra untuk melenyapkan roh jahat yang merasuki tubuh Ilnam. Akhirnya Ilnam berhasil turun dari jendela. Namun seketika itu juga roh jahat langsung dengan cerdiknya mencoba mengelabui dengan menyamar dan bersikap seperti Ilnam, agar Dosim dan Wosu mengira roh jahat itu sudah keluar dari tubuh Ilnam. Namun Dosim menyadari hal itu dan memberitahu Wosu bahwa roh jahat masih merasuki tubuh Ilnam. Kemudian Ilnam yang masih dirasuki roh jahat pun memberontak hingga membuat Dosim dan Wosu terpental. Setelah itu, roh jahat menggunakan Ilnam dan langsung melompat dari jendela agar Ilnam meninggal. Melihat itu, Wosu dan Dosim langsung menghampiri tubuh Ilnam. Namun ternyata, roh Ilnam sudah terpisah dari tubuhnya dan Ilnam bertanya apakah ia sudah meninggal. Seketika Dosim langsung mengecek jantung Ilnam dan alhamdulillahnya masih berdetak, yang berarti Ilnam masih bisa diselamatkan dengan penanganan cepat. Tak lama kemudian Hyunsu datang dan menyuruh Dosim agar segera membawa tubuh Ilnam ke rumah sakit dalam waktu 5 menit. Karena jika tidak, maka Ilnam akan terpisah dengan rohnya untuk selamanya. Dengan kata lain, Ilnam akan meninggal. Mendengar itu, Dosim langsung mempunyai ide, yaitu menyuruh Hyunsu agar merasuki tubuh Ilnam lalu membawanya ke rumah sakit. Dengan begitu, Ilnam bisa tiba di rumah sakit dengan cepat. Awalnya Hyunsu ragu akan ide tersebut, tapi setelah dibujuk, akhirnya Hyunsu setuju lalu masuk ke dalam tubuh Ilnam. Kemudian ia menggunakan motornya untuk menuju rumah sakit dengan cepat. Sesampainya di rumah sakit, tubuh Ilnam yang dirasuki Hyunsu dengan polosnya berjalan di antara para perawat dan dokter. Setelah itu, ia langsung membaringkan tubuh Ilnam di salah satu kasur rumah sakit. Setelah berbaring, kepala Ilnam langsung mengalami pendarahan setelah roh Hyunsu keluar dari tubuh Ilnam. Berkat itulah, Ilnam masih bisa diselamatkan oleh para dokter. Tak lama, Dosim dan Wosu akhirnya tiba di rumah sakit untuk mendampingi perawatan Ilnam. Wosu berkata bahwa ia sudah muak dengan roh jahat yang telah merenggut nyawa banyak murid tak bersalah, termasuk sahabatnya sendiri, Ilnam. Oleh sebab itu, ia mengajak Dosim dan bertekad untuk memusnahkan roh jahat tersebut. Besoknya di sekolah, kepala sekolah sedikit terkejut setelah melihat noda darah di lantai. Kemudian ia bertemu dengan wali kelas yang terlihat sedikit aneh. Ternyata wali kelas sedang dirasuki roh jahat yang merasa marah kepada Dosim karena ia gagal menghabisi Ilnam. Oleh sebab itu, roh jahat itu mencekik kepala sekolah lalu membandingkannya ke lantai. Awalnya kepala sekolah merasa kewalahan, tapi untungnya ia membawa kertas jimat dan langsung menempelkannya ke kepala wali kelas. Dengan begitu, wali kelas yang sedang dirasuki roh jahat akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, kepala sekolah memasukkan roh jahat ke dalam kantung keramatnya. Setelah kejadian itu, Dosim dan Wosu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ternyata di sana sudah ada ibu Wosu untuk menuntut Dosim agar dikeluarkan dari sekolah. Alasannya, Dosim dianggap membawa pengaruh buruk terhadap anaknya. Oleh sebab itu, wakil kepala sekolah memberikan pilihan kepada Dosim, pindah sekolah secara mandiri atau dikeluarkan dari sekolah secara paksa. Selain tuduhan dari ibu Wosu tadi, pihak sekolah juga merasa kesulitan menghadapi petugas investigasi yang datang untuk kasus percobaan mengakhiri hidup Ilnam, sebab Dosim terbukti ada di TKP.
Mendengar itu, Wosu pun menyanggah dan membela bahwa juga Dosim keluar dari sekolah, maka ia juga akan keluar. Tapi Dosim malah menjawab dengan mengejutkan bahwa ia tidak akan pindah sekolah maupun keluar dari sekolah. Karena itu, akhirnya kepala sekolah mau memberi satu kesempatan lagi kepada Dosim untuk tetap bersekolah di sana. Awalnya Ibu Wosu tidak terima, tapi karena kepala sekolah sudah membuat keputusan, mereka semua pun pergi dari ruang kepala sekolah kecuali Dosim. Saat hendak keluar dan pergi dari sekolah, kebetulan Ibu Wosu bertemu dengan Ibu Dosim di pintu masuk sekolah. Ibu Dosim datang terburu-buru sampai-sampai tidak sempat ganti baju dan terlihat masih memakai pakaian dukunnya. Jadi, Ibu Dosim datang ke sekolah untuk menanyakan kabar anaknya, apakah akan dikeluarkan atau tidak. Wakil kepala sekolah memberitahu bahwa Dosim tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba saja lonceng keramat Ibu Dosim berbunyi, yang menandakan ada sosok makhluk halus di sekolah tersebut. Ternyata bunyi lonceng itu mengarah ke ruang pribadi sekolah atau tempat di mana kepala sekolah memberikan rumah untuk roh jahat. Karena dirasa energinya cukup kuat, maka Ibu Dosim pun ketakutan dan akhirnya pergi meninggalkan sekolah. Sementara di dalam, kepala sekolah memberitahu Dosim bahwa ia tidak akan mengeluarkan Dosim, asalkan Dosim tidak membahas dan menyebarkan tentang roh jahat lagi. Mendengar itu, Dosim pun terkejut setelah menyadari bahwa kepala sekolah tahu tentang roh jahat. Jadi sebenarnya, kepala sekolah tadi keceplosan telah mengatakan hal itu. Karena itu, ia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada Dosim apakah ia percaya tentang adanya roh jahat. Secara refleks, Dosim berkata bahwa ia percaya dengan hal itu. Setelah itu, kepala sekolah memberi hasil nilai ujian Dosim, yang mana nilainya menurun dari sebelumnya. Karena itu, kepala sekolah memperingatkan Dosim bahwa ia harus berhati-hati, sebab nilai ujiannya semakin hari semakin memburuk, dan dikhawatirkan nanti ia menjadi korban selanjutnya dari roh jahat. Setelah memberi nasihat dan mengobrol, Dosim dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Kemudian, Dosim menemui Wusu dan memberitahu tentang apa yang dibicarakan kepala sekolah barusan. Selain itu, Dosim juga memberitahu bahwa Hyunsu telah menyembunyikan roh Ilnam di tempat yang aman. Namun sampai saat ini, Dosim juga tidak tahu di mana Hyunsu menyembunyikan roh Ilnam. Karena Hyunsu memang sengaja tidak memberitahunya. Karena juga Dosim tahu keberadaan roh Ilnam, dikhawatirkan nanti roh jahat akan merasuki tubuh Dosim. Dan dengan begitu, roh jahat akan mengetahui keberadaan roh Ilnam. Sementara di lorong sekolah, kepala sekolah meminta wakilnya untuk segera mengadakan ujian simulasi. Tentu saja, wakil kepala sekolah terkejut karena baru kemarin para murid selesai melaksanakan ujian semester. Tapi kepala sekolah tetap kekeh untuk mengadakan ujian tersebut. Jadi sebenarnya, tujuan kepala sekolah mengadakan ujian simulasi ini karena teringat perkataan roh jahat sebelumnya, yang mana roh jahat ingin menghabisi dan mengincar Dosim. Oleh sebab itu, kepala sekolah mencari cara untuk memberi roh jahat kesempatan agar bisa menghabisi Dosim melalui ujian simulasi yang akan diadakan sebentar lagi. Sepulang sekolah, di halte bus, ada seorang siswi bernama Aikyong, siswi yang selalu membuli Dosim sebelumnya. Saat itu, Aikyong sedang merasa sedih dan khawatir, karena ternyata ia termasuk golongan murid terbodoh di sekolah setelah Ilnam. Ia takut jika nanti mendapat nilai ujian terburuk selanjutnya. Tak lama Dosim datang. Meskipun Aikyong sangat benci dengan Dosim, ia pun bertanya kepada Dosim apakah ia akan meninggal setelah mendapat nilai terburuk di ujian selanjutnya. Dosim menjawab bahwa ia tidak peduli dengan urusan Aikyong. Mendengar itu, Aikyong pun kesal dan pergi meninggalkan Dosim dengan melemparkan tasnya. Kebetulan, setelah Aikyong pergi, Wusu datang dan langsung menanyakan apa yang terjadi pada Aikyong. Karena mengetahui tas Aikyong tertinggal, mereka berdua pun langsung mencari Aikyong untuk mengembalikan tasnya. Ternyata, Aikyong sedang berada di dalam toilet dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Alhamdulillahnya, sebelum ia melakukan hal itu, Dosim datang dan memanggil Aikyong untuk mengembalikan tasnya. Setelah menerima tasnya, Aikyong kembali masuk ke toilet dan mencoba melukai dirinya sendiri. Tapi lagi-lagi, ia dihentikan oleh sketsa gambar yang telah ia buat sendiri, yang membuat Aikyong tidak jadi melukai dirinya sendiri. Karena itu, Aikyong merasa bingung, karena tiba-tiba saja gambar yang telah ia buat bisa berbisik-bisik melarang Aikyong untuk tidak mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Aikyong keluar dari toilet dan menemui Dosim dan Wusu. Aikyong bertanya bagaimana Dosim bisa membuat gambar karakternya berbicara kepadanya. Dosim tidak menjawab
dan langsung bertanya balik apakah Aekyong ingin menjadi seorang seniman komik. Mendengar itu, Aekyong kaget karena itu adalah cita-citanya dan entah dari mana Dusim bisa mengetahui hal itu. Oleh sebab itu, Dusim menyemangati dengan berkata agar mereka melewati tahun pelajaran itu bersama dengan tetap hidup. Sebab Dusim bisa melihat bakat yang dimiliki oleh Aekyong dan menurut prediksinya, di masa depan Aekyong akan menjadi seorang seniman komik beneran. Mendengar itu, Aekyong merasa senang, lalu ia memberikan pisaunya kepada Wushu sebagai tanda bahwa ia telah mengurungkan niatnya untuk mengakhiri hidup. 두심이랑 내가 그렇게 만들 거야. Setibanya di rumah, Dusim kembali bertemu dengan Hyunsu di depan rumahnya. Dusim bertanya tentang bagaimana keadaan Ilnam sekarang. Hyunsu memberitahu bahwa Ilnam baik-baik saja. Selain itu, Hyunsu juga memberitahu tentang orang yang ada di depan rumah Dusim tempo hari, yang telah menangkap roh jahat sebelum Ilnam mengalami tragedi. Tapi sayangnya, Hyunsu tidak ingat siapa sosok tersebut. Padahal seperti yang kita tahu, sosok yang dimaksud adalah kepala sekolah. Kemudian, Dusim memberi sebuah tips agar Hyunsu dapat mempertajam ingatan, yaitu dengan cara memutarkan tangan kanannya membentuk lingkaran, sedangkan tangan kirinya membentuk segitiga secara terus-menerus. Dengan begitu, Dusim tidak akan mudah lupa dan juga bisa mengingat ibunya agar bisa pulang dan berpamitan. Kemudian Dusim masuk ke dalam rumah dan memergoki ibunya yang sedang bersembunyi karena merasa ketakutan dengan roh jahat yang telah ditemuinya di sekolah. Oleh sebab itu, sang ibu meminta Dusim untuk pindah sekolah daripada harus menjadi incaran roh jahat tersebut. Sang ibu juga memberitahu bahwa di bagian bawah sekolah, tepatnya di ruang pribadi, ada banyak sekali roh manusia yang tidak tenang dan terkurung di sana. Besoknya, di sekolah, Dusim melihat Wushu yang tumben-tumbenan tertidur di kelas. Lalu ia berinisiatif pergi ke ruang pribadi kepala sekolah untuk mencari tahu perkataan ibunya kemarin. Saat di depan pintu ruangan tersebut, Dusim merasakan dan mendengar bisikan-bisikan para roh yang terkurung di sana. Hal itu membuat kepalanya tiba-tiba pusing. Sementara di kelas, Wushu yang sedang tertidur tiba-tiba saja bermimpi ia sedang berada di ruangan pribadi yang saat ini sedang dikunjungi Dusim. Tapi bedanya, Wushu bisa memasuki ruangan tersebut dan bertemu dengan para roh murid-murid yang sudah tewas di masa lalu, yang mana murid-murid tersebut adalah murid yang meninggal karena mendapat nilai ujian terendah. Kemudian, Wushu pun sangat terkejut setelah melihat keberadaan Dusim yang juga ada di sana sebagai arwah. 강지수. Mimpi buruk yang dialami Wushu membuatnya terbangun tiba-tiba, mengejutkan teman-teman sekelasnya. Dalam kekacauan itu, Wushu dengan sigap mencari Dusim dan berhasil menangkapnya sebelum Dusim terjatuh pingsan. Dusim mengungkapkan bahwa ruangan tersebut dipenuhi roh-roh murid yang terperangkap. Mereka berdua kemudian bergegas ke halaman sekolah untuk menyusun strategi memusnahkan roh jahat tersebut secepatnya. Kebetulan mereka melihat wali kelas mereka sedang bersantai dan berniat meminta bantuannya untuk mengalahkan roh jahat. Mereka pun menceritakan kepada wali kelas tentang roh jahat yang bertanggung jawab atas kematian para murid. Mereka juga menjelaskan bahwa roh jahat dan arwah murid-murid yang meninggal dikurung di sebuah ruang staf yang terkunci di bagian bawah sekolah. Karena Wushu adalah murid terbaik dan kesayangannya, wali kelas akhirnya percaya akan cerita mereka. Wali kelas kemudian meminta mereka untuk datang ke sekolah pada malam hari karena ia kebetulan mendapat giliran piket malam. 지하실 열쇠 챙겨서 기다릴게. 마침 오늘 내가 당직이거든. 이따 나와. Singkat cerita, malam harinya Dusim, Wushu, dan wali kelas kembali bertemu. Wali kelas mengantar mereka masuk ke dalam ruangan pribadi tersebut. Tanpa disangka, Hyunsu juga berada di sekolah, sedang mengamati foto struktur organisasi dan kepengurusan sekolah. Di sana ia melihat foto kepala sekolah yang membuatnya teringat kejadian di malam saat kepala sekolah menangkap roh jahat di depan rumah Dusim.
Seketika itu Yunsu menyadari bahwa orang yang telah menghabisi nyawa nenek Myosim, nenek Dusim, adalah kepala sekolah itu sendiri. Sementara itu Wusu, Dusim, dan wali kelas mulai memasuki ruang misterius tersebut. Setelah menelusuri koridor, mereka terkejut melihat sekelompok roh murid yang sudah tiada, duduk seolah sedang mengikuti pelajaran. Satu persatu dari mereka berkata bahwa mereka tidak boleh pergi kemanapun. Jika mereka keluar, guru mereka akan memusnahkannya. Seperti yang diduga, guru yang dimaksud adalah roh jahat yang kini merasuki tubuh wali kelas. Wali kelas yang kerasukan itu langsung menyerang Dusim dan Wusu. 선생들이 말로 안 했어. Roh jahat kemudian mengungkapkan bahwa para guru di sekolahnya dulu tidak sebaik sekarang. Para guru akan memukul murid bodoh dengan rotan. Dan kemungkinan roh jahat ini dulunya termasuk murid bodoh yang mendapat perlakuan kasar dari gurunya. Akibatnya arwahnya berubah menjadi roh jahat untuk melampiaskan amarah dan balas dendam kepada para murid yang mendapat nilai buruk seperti dirinya di masa lalu. Roh jahat pun melemparkan kursi ke arah Dusim. Namun Wusu dapat melindungi sahabatnya itu. Tidak lama kemudian, Hyunsu datang dan memberitahu Dusim bahwa kepala sekolah adalah orang yang telah menghabisi neneknya. Seketika itu, roh jahat keluar dari tubuh wali kelas dan membinasakan arwah Hyunsu. Melihat kejadian itu, Dusim merasa sedih. Selama 10 tahun, Hyunsu selalu ingin bertemu ibunya. Namun Dusim tidak sempat membantunya hingga akhirnya Hyunsu musnah. Setelah itu, Dusim langsung bergegas mencari kepala sekolah untuk membalaskan dendamnya dan mengakhiri tindakan keji ini. Namun, Wusu menghentikannya karena mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Keesokan harinya di kelas, seorang murid mengumumkan bahwa besok mereka akan melaksanakan ujian simulasi. Tentu saja, semua murid merasa gelisah, terutama Aikyung, karena ia merasakan mendapatkan nilai terburuk dalam ujian. Saat jam istirahat, Aikyung dan Dusim mengobrol di luar. Dusim yang mengetahui kegelisahan Aikyung berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa Aikyung tidak perlu khawatir, karena ia akan membantunya agar tidak mendapatkan nilai terburuk dalam ujian. Dusim merencanakan sesuatu untuk memancing roh jahat agar mendatanginya, sebab ia sudah muak dan berencana memusnahkan roh jahat dengan tangannya sendiri. 꼴등한테 들어가서 꼴등을 조종하는 악령. 뭐? 악령? Sementara itu, di ruang kepala sekolah, wali kelas memprotes adanya ujian simulasi mendadak ini. Ia memberitahu kepala sekolah bahwa rumor tentang adanya roh jahat adalah benar. Wali kelas khawatir akan ada murid lain yang meninggal. Karena hal itu, kepala sekolah yang merasa tertekan langsung mencekik dan menghajar wali kelas. Ia memerintahkan wali kelas untuk menuruti perintahnya tanpa banyak bicara. 이래 인재를 키우고 있는데 덜 떨어진 새끼가 나타나가지고. Malam harinya, Dusim dan Wusu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ilnam yang sedang koma. Ibu Ilnam sudah pasrah dengan keadaan anaknya karena ia tidak lagi memiliki biaya untuk perawatan Ilnam. Mendengar itu, Dusim dan Wusu meyakinkan Ibu Ilnam untuk tetap bertahan. Mereka berjanji akan segera menyelamatkan Ilnam dengan cara apapun. 일남이 살릴게요. Keesokan harinya, ujian simulasi pun dilaksanakan. Saat para murid sedang serius mengerjakan soal ujian, Dusim mengajak Aikyung untuk saling menukar kertas jawaban. Ini adalah rencana Dusim agar ia mendapatkan nilai terburuk dalam ujian tersebut. Namun sebelum mereka berhasil menukar kertas jawaban, wali kelas berbalik badan, menyebabkan kertas jawaban Aikyung terjatuh. Melihat itu, wali kelas mengambil kertas jawaban tersebut dan menanyakan milik siapa. Dengan terpaksa dan panik, Aikyung menjawab bahwa itu miliknya. Untungnya, wali kelas tidak marah dan hanya meminta Aikyung untuk mengisi nama di kertas jawabannya karena belum diberi nama. Aikyung yang awalnya ingin bertukar kertas jawaban dengan Dusim, kini terpaksa harus menggunakan kertas jawabannya sendiri. Setelah ujian selesai, di ruang kepala sekolah, wali kelas meminta wali kelas untuk menukarkan jawaban Dusim dengan murid lain yang memiliki nilai terendah. Tujuan kepala sekolah meminta hal tersebut karena sebelumnya ia sudah berjanji akan memberikan kesempatan kepada roh jahat untuk menghabisi Dusim. Singkat cerita, keesokan harinya wali kelas masuk ke kelas dan mengumumkan hasil ujian simulasi kemarin. Semua murid panik, terutama Aikyung, karena merasa sebagian besar jawabannya salah.
Secara mengejutkan, ternyata yang mendapat nilai terendah dalam ujian simulasi adalah Wosu. Tentu saja hal itu membuat wali kelas merasa sedih dan marah mengapa murid terbaiknya bisa mendapatkan nilai terendah dalam ujian. Dosim yang mengetahui itu juga kaget dan saat istirahat, Dosim menampar Wosu karena telah mendapatkan nilai terendah dalam ujian simulasi. Wosu mengatakan bahwa ia merasa lega mendapat tamparan tersebut karena sebelumnya ia selalu merasa bersalah karena ibunya telah menampar ibu Dosim beberapa waktu lalu. Wosu juga mengatakan bahwa ia sengaja menjawab soal ujian dengan salah karena ingin menyelamatkan Dosim dari roh jahat setelah kemarin bermimpi melihat Dosim berada di ruang keramat. Oleh sebab itu, Wosu langsung membuat rencana agar roh jahat dapat mengincarnya dengan cara mendapatkan nilai terendah. Sementara itu di ruang kepala sekolah marah karena Wosu mendapatkan nilai terburuk dalam ujian kali ini. Dengan begitu, rencananya untuk membuat Dosim menjadi incaran roh jahat tidak sesuai dengan kenyataan. Kepala sekolah tidak habis pikir bagaimana bisa murid terbaik di sekolah mendapatkan nilai terburuk dalam ujian kali ini. Kemudian, kepala sekolah mengambil tindakan dengan menyuruh wali kelas untuk mengumumkan kepada para murid bahwa hasil ujian simulasi kali ini tidak akan dihitung. Kepala sekolah merasa tertekan dan khawatir roh jahat akan mengincar Wosu yang merupakan aset berharga kepala sekolah sebagai tumbal. Tidak lama kemudian roh jahat memaksa keluar dari berangkas kepala sekolah. Kepala sekolah yang sudah tua tidak kuat menahan roh jahat hingga akhirnya makhluk itu keluar untuk mengincar targetnya. Mengetahui roh jahat akan segera datang, Dosim dan Wosu menyiapkan diri di ruang musik untuk menghadapinya. Saat itu, Dosim memberikan pakaian yang telah dirancang khusus untuk melawan roh jahat karena ibu Dosim telah membuat dan menempelkan tulisan mantra pada pakaian tersebut. Tidak disangka, tidak lama kemudian, Sojung dan Aekyung datang ke sana untuk membantu karena mereka berdua telah sadar bahwa selama ini apa yang dikatakan oleh Dosim ternyata benar. Oleh sebab itu, mereka berdua menjadi baik dan berniat untuk membantunya. Lalu Dosim mulai menyusun rencana untuk memusnahkan roh jahat. Untuk memudahkan dan melancarkan rencana, Dosim membukakan mata batin untuk Sojung dan Aekyung supaya mereka bisa melihat entitas dari roh jahat. Singkatnya mereka pun berada di lantai atas sekolah untuk melancarkan rencananya. Ternyata roh jahat sudah semakin kuat karena telah memakan arwah murid yang sebelumnya dikurung di ruang keramat. Sojung dan Aekyung mencoba melemparkan bubuk atau biji mantra supaya roh jahat itu merasa kesakitan. Namun sayangnya hal itu tidak ada gunanya yang membuat mereka ketakutan karena rencana tidak sesuai dengan kenyataan. Roh jahat terus mengincar tumbalnya, yaitu Wosu. Kemudian Wosu membacakan sebuah mantra agar roh jahat itu terikat, disusul dengan Dosim yang memusnahkan roh jahat tersebut menggunakan kapaknya. Namun tetap saja semua itu tidak ada gunanya. Lalu roh jahat itu malah mencekik mereka berdua hingga melayang di udara. Karena sudah kewalahan, akhirnya mereka berdua bersatu membacakan sebuah mantra. Hingga akhirnya mereka pun terlepas dari cekikan roh jahat dan makhluk itu pun pergi entah kemana. Keduanya terjatuh dan saat Wosu hendak meraih kapak Dosim yang terpental, kepala sekolah tiba-tiba muncul dengan pisau berniat menghabisi Dosim. Ia mengungkapkan bahwa kedatangan Dosim telah mengacaukan semua rencananya. Wosu yang melihat itu berusaha menghentikan kepala sekolah, hingga akhirnya kepala sekolah terjatuh dari tangga dan pisaunya melukai dirinya sendiri. Pada detik-detik terakhir hidupnya, kepala sekolah mengungkapkan kebenaran bahwa semua yang dilakukannya bersama roh jahat adalah untuk meningkatkan popularitas sekolah. Dulunya, sekolah itu adalah sekolah dengan akreditasi terburuk sepanjang masa, dengan banyak murid yang dianggap bodoh, sehingga sekolah terlihat buruk di mata publik. Saat itulah, roh jahat muncul dan merasuki tubuhnya. Melalui pantulan cermin, roh jahat mulai berinteraksi dengan kepala sekolah. Roh jahat bersedia membantu kepala sekolah meningkatkan derajat sekolah. Asalkan kepala sekolah menghabisi nenek Dosim, Myosim. Itulah alasan mengapa kepala sekolah menghabisi Myosim. Sejak saat itu, kepala sekolah mulai mempelajari mantra-mantra untuk mengendalikan roh jahat. Ia percaya bahwa semakin sedikit murid bodoh dan hanya menyisakan murid pintar, akan meningkatkan reputasi sekolah. Kini, sekolah tersebut telah menjadi sekolah terbaik di Korea. Mendengar itu, Dosim diliputi amarah terhadap kepala sekolah. Ia mengambil kantung keramat milik neneknya, dan tak lama kemudian terdengar jeritan dari atap sekolah. Dosim dan Wosu segera bergegas ke sana, menemukan Sojung sedang dirasuki roh jahat. Ketika roh jahat hendak menjatuhkan tubuh Sojung, Wosu dengan cepat sigap meraihnya, diikuti oleh Dosim yang ikut menggenggam tangan Wosu. Perlahan, roh jahat itu mencoba merasuki tubuh Wosu. Menyadari hal itu, Dosim segera membacakan mantra yang mencegah roh jahat masuk ke dalam tubuh Wosu.
Aikyung segera membantu Sojung dan Wushu turun dari atap. Setelah itu, Doshim mulai membacakan mantra agar roh jahat masuk ke dalam kantungnya. Saat roh jahat masuk, Doshim terpental, menyebabkan kantungnya terjatuh. Tak disangka, tiba-tiba roh nenek Doshim muncul dari kantung itu, bersamaan dengan roh jahat yang sudah terikat oleh sesuatu. Nenek Doshim mengatakan bahwa Doshim telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, lalu ia pun menghilang. Kemudian Doshim dan Wushu bersama-sama membacakan mantra agar roh jahat itu masuk kembali ke dalam kantung. Setelah itu, Wushu segera memberikan kapak Doshim, dan Doshim langsung membelah kantung tersebut, memusnahkan roh jahat seketika. Setelah itu, nenek Doshim kembali muncul bersama dengan roh para murid yang telah menjadi korban. Ia mengucapkan terima kasih karena Doshim dan Wushu telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Neneknya juga mengatakan akan membawa para korban ke tempat yang aman, lalu mereka pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan Hyunsu. Ia memberitahu tempat di mana roh Ilnam berada. Hyunsu juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengingat rumahnya dan sekarang ia akan pergi ke sana untuk menemui ibunya. Mereka bertiga pun saling mengucapkan selamat tinggal untuk berpisah ke alam masing-masing. 잘 있어. 잘 가. 고마워. Setelah itu, Aikyung yang menangis langsung memeluk Doshim dan berjanji, jika kelak ia menjadi seorang seniman komik, maka ia akan membuat kisah tentang kehidupan Doshim. Sementara itu, kepala sekolah telah meninggal dunia. Arwahnya terpisah sambil melihat jasadnya yang tergeletak. Sejak saat itu, arwah kepala sekolah menjadi arwah penasaran. Keesokan harinya, Wushu mendatangi ruh Ilnam yang ternyata berada di sebuah makam. Ia sudah lama menunggu di sana. Kemudian Wushu mengajaknya untuk kembali ke tubuhnya. Kini keadaan sudah aman karena ruh jahat telah musnah dan Ilnam bisa kembali ke tubuhnya. Di rumah sakit, Ilnam akhirnya tersadar karena ruhnya sudah kembali ke tubuhnya. Dalam beberapa saat, ia melihat ruh sang ayah yang mendatanginya, lalu sang ayah pun langsung memeluknya. Ilnam pun menangis di pelukan ayahnya. Peristiwa mengharukan itu disaksikan oleh Doshim dan Wushu. Kemudian mereka berdua menjaga Ilnam hingga pulih. Beberapa minggu kemudian, sekolah itu kembali normal. Tidak ada ujian yang paling ditakutkan para murid, dan kematian kepala sekolah terlupakan dengan begitu cepat. Kematiannya dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Para murid yang meninggal mulai diingat oleh para murid lain. Bayang-bayang menyeramkan telah menghilang dari sekolah, dan kini para murid menemukan tawa lagi serta bisa hidup lebih tenang dan bahagia di sekolah tersebut. Untuk merayakan hal itu, Doshim, Wushu, Aikyung, Sojong, dan Ilnam makan gratis di kedai ibu Ilnam. Aikyung bertanya kepada Doshim apa yang akan dia lakukan di masa depan setelah lulus. Doshim menjawab bahwa ia akan pergi meninggalkan tempat tersebut dan hidup mandiri. Sementara Wushu masih belum sempat memikirkannya. Beberapa hari kemudian, Doshim kembali bertemu dengan Wushu. Di sana, Doshim meramalkan masa depan Wushu dengan sangat detail. Wushu akan berkuliah kedokteran di Universitas Nasional Seoul dan juga akan memiliki seorang istri. Namun istrinya akan kesulitan karena ibu Wushu yang cerewet. Kemudian Wushu meminta Doshim agar setelah mereka berpisah nanti, Wushu ingin kembali bertemu dan hidup bersama Doshim, yang berarti Wushu ingin menikah dengan Doshim. 우리 각자 독립한 다음에 통일할래? 너랑 같이 있고 싶어. 멈춰. 우리 마지막 키스했어. 내 품에 안겨 작은 별처럼 내 맘속에 Tamat. Aduh, ending yang sangat menginspirasi banget ya men. Tak seto sampai nggak bisa ke toilet. Oke, seperti biasa buat para jomblo segera temukan jodohmu. Karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada request film yang untuk diulas bisa kalian tulis di komentar ya. Bye!